Di sini saya akan menceritakan tentang konflik antara Palestina dengan Israel. Mula terjadinya konflik itu adalah konflik perebutan wilayah atau tanah. Ketika kita melihat ke belakang yang dikaitkan dengan agama ketika Palestina di bawah kekuasaan Utsmaniyah, ada beberapa penganut agama yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mereka beragama secara damai, tidak ada masalah. Masalah muncul ketika di Eropa ada gerakan politik Zionis. Gerakan politik Zionis adalah sekelompok orang yang menginginkan wilayah Palestina dengan memanfaatkan agama Yahudi atau politisasi agama Yahudi untuk kepentingan politik Zionis. Kita bedakan antara Yahudi sebagai agama dan Zionis sebagai gerakan politik. Tidak semua orang Yahudi itu termasuk dalam gerakan politik Zionis. Kemudian dari belahan dunia terjadi migrasi besar kaum Yahudi masuk ke dalam Palestina. Yang kejadian tersebut membuat wilayah Palestina terjadi ketidakseimbangan penduduk di sana. Setelah runtuhnya kekuasaan Utsmaniyah di Palestina, Palestina masuk ke dalam kekuasaan Inggris. Pihak Inggris memanfaatkan gerakan politik Zionis yang menginginkan wilayah Palestina menjadi tanah kaum Yahudi. Gerakan politik Zionis pun mendeklarasikan kemerdekaan pemerintah Israel. Kelompok Zionis pun kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pemerintah Israel. Satu hari setelah kemerdekaan Israel, penduduk Palestina memperingati hari tersebut sebagai Hari Nakba. Bahasa Indonesianya Hari Nakba itu Hari Malapetaka. Pemerintah Israel pun mendapat dukungan besar dari negara-negara barat, terutama Amerika. Kemenangan pemerintah Israel pun mendorong mereka untuk merebut dan memperluas wilayah Palestina. Kondisi terkini konflik antara Palestina dengan Israel itu, mereka masih bergejolak, mereka masih berkonflik dengan perangan yang tak kunjung usai. Kita doakan semoga konflik antara Palestina dengan Israel berakhir, yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Dampak dari konflik antara Palestina dengan Israel itu antara lain, yang pertama berdampak pada perekonomian, di mana harga minyak dunia naik karena perekonomian dunia sedang tidak stabil dan perekonomian wisata menurun karena wisatawan merasa tidak aman, merasa takut jika ia mengunjungi wisata atau zona perang. Berdampak pada nasib anak-anak. Banyak sekali anak-anak menjadi korban jiwa atas peristiwa tersebut. Ribuan nyawa anak-anak meninggal. Yang anak-anak yang masih bertahan hidup, mereka dihantui perasaan trauma. Mereka menangis melihat rumahnya rata dengan tanah, keluarganya dibantai, mereka kehilangan hak bermain, dan mereka tidak bisa mengenyam pendidikan seperti pada umumnya. Betapa mirisnya keadaan di sana. Dan mereka adalah generasi penerus bangsa dan tulang punggung negara yang malahan mereka dihantui rasa takut dan tidak aman. Yang ketiga, mendapat kecaman dari dunia internasional. Mengingat serangan Israel terhadap Palestina yang mengakibatkan banyak korban jiwa, nyawa manusia yang tidak berdosa melayang secara sia-sia, yang membuat Israel mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia. Apakah negara lain atau badan atau organisasi internasional membantu dalam penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel? Jawabannya adalah ya. Salah satu organisasi internasional yang membantu dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel yaitu PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB telah beberapa kali melakukan upaya penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel sampai tingkat perjanjian internasional yang menghasilkan pembagian wilayah pada tiap-tiap
negara tersebut, yaitu antara Palestina dengan Israel. Namun, kenyataannya hal tersebut belum mampu secara langsung menyelesaikan persoalan atau konflik antara Palestina dengan Israel. Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel itu melalui beberapa ranah. Yang pertama, Indonesia menggunakan ranah think tank. Pada ranah think tank, Indonesia mengajak negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam untuk bersatu dan mengurangi perselisihan dengan visi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam yang dapat dijadikan sebagai satu payung besar untuk mendukung Palestina. Yang kedua, Indonesia melalui ranah global. Pada ranah global, Indonesia mendorong negara-negara adidaya untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan antara Palestina dengan Israel dengan menjadi mediator yang adil dan terpercaya bagi kedua belah pihak. Dari saya atau kesimpulannya, dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel, kita harus menyelesaikan persoalan atau konflik ini secara damai. Ketika kita menyelesaikan persoalan atau konflik ini secara damai, sama halnya kita membendung potensi-potensi terjadinya konflik secara global. Sebaliknya, kalau kita menyelesaikan persoalan atau konflik secara tidak adil, secara tidak damai, secara peperangan, sama halnya kita membuka peluang potensi-potensi terjadinya konflik secara global. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.